Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa yajibu, dan wajib, an yuhrima, supaya berihram, minal miqati, dari miqat. Jamaah Majelis Kopi Hitam, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sulamut Taufik, yang mana masih pada pembahasan tentang haji dan umroh. Selesai sudah pembahasan kita minggu lalu, apa saja yang dilarang bagi orang yang berihram, bagi laki maupun perempuan. Rukun juga sudah kita bahas. Tentu di dalam ibadah haji dan juga umroh ada rukun-rukun, ada kewajiban-kewajiban, dan juga ada sunnah-sunnah haji dan umroh. Rukun sudah kita bahas, haji dan umroh. Dan malam hari ini kita akan bahas kewajiban-kewajiban haji. Perlu kita ulang, yang namanya rukun dan kewajiban ada bedanya. Rukun itu adalah segala perkara yang harus dikerjakan dalam ibadah haji maupun umroh. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Paham nih ya? Sesuatu yang harus dikerjakan dan tidak boleh diganti. Apabila ditinggalkan atau tidak dikerjakan itu rukun, maka haji atau umrohnya tidak sah. Itu rukun. Sedangkan kewajiban-kewajiban, sesuatu yang harus dikerjakan di dalam ibadah haji maupun umroh, apabila tidak dikerjakan atau ditinggalkan, maka berdosa dan boleh diganti dengan denda atau dam. Haji dan umrohnya tetap sah. Kalau rukun yang ditinggalkan, hajinya dan umrohnya tidak sah. Tapi kalau kewajiban yang ditinggalkan, haji umrohnya tetap sah, akan tetapi diganti dengan bayar dam, bayar denda. Nah, sekarang kita bahas kewajiban-kewajiban. Dikatakan dalam kitab ini oleh pengarang, wayajibu an yuhrima minal miqati. Jadi kewajiban-kewajibannya dalam ibadah haji dan umroh itu, yang pertama berihram dari miqat. Itu pertama. Kalau di dalam rukun hanya ihramnya saja disebut. Di dalam rukun, kewajiban itu ihram dari miqat. Ada miqatnya. Perbedaannya di situ. Kalau rukun hanya ihramnya yang disebut. Kalau ihramnya ini tidak dikerjakan, maka haji atau umrohnya tidak sah. Tapi dalam kewajibannya, ihramnya dari miqat. Paham tuh ya? Berihram dari miqat, itu satu. Wafil haji, dan di dalam haji, nah ini di dalam haji aja, umrohnya kagak. Wafil haji mabitu Musdalifata wa Mina, menginap di Musdalifah dan Mina. Kita tuntasin dulu bacanya. Waramyu jumratil aqabati yauman nahri, kemudian yang termasuk daripada kewajiban haji itu melempar jumroh aqabah pada hari raya kurban. Waramyul jamarati salasi ayyamat tasyriki, dan kemudian yang namanya wajib haji itu waramyul jamarati salasi, melempar jumroh yang 3 ayyamat tasyriki, pada hari-hari tasyrik, wa tawaful wada'i, dan tawaf wada. Kita bahas satu-satu. Berihram dari miqat. Kemarin udah sempat kita bahas miqat itu ada 2. Ada miqat zamani, ada miqat makani.
Apa yang dimaksud dengan mikot zamani? Yaitu batasan-batasan berkaitan dengan waktunya ibadah. Mikot zamani haji itu 2 bulan 10 hari, mulainya dari bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah 10 hari. 2 bulan 10 hari itu mikot zamani haji. Sedangkan mikot zamani umroh itu bebas sepanjang waktu. Bedanya. Ya. Dan juga ada kemudian mikot makani. Apa itu mikot makani? Batas-batas tempat yang telah ditentukan untuk memulai niat haji atau umroh. Nah, ini yang menjadi pembahasan dalam kewajiban haji ini adalah mikot makani. Batasan tempat yang telah ditentukan untuk kita memulai niat berhaji atau berumroh. Di mana sajakah yang dikatakan mikot makani? Ada satu tempat yang namanya Zulhulaifah. Zulhulaifah. Nah, Zulhulaifah ini adalah tempat yang telah ditentukan untuk orang berihram yang asalnya dari wilayah Madinah atau orang yang melalui jalur Madinah. Nih, Zulhulaifah adalah satu tempat untuk mengambil ihram itu bagi penduduk Madinah dan sewilayah Madinah atau orang yang melalui jalur Madinah. Kalau sekarang Zulhulaifah udah nggak diketemukan tempatnya. Sekarang namanya Bir Ali. Ini orang-orang yang ibadah haji gelombang pertama dari Indonesia, biasanya kan ke Madinah dulu, maka dia ngambil mikotnya, ngambil ihramnya di Bir Ali, karena jalurnya lewat Madinah. Jarak dari Bir Ali menuju kota Makkah itu 470 km. Jauh, lumayan. Iya, segitu. Tentang orang Kebumen ke Jakarta. Itu mikot makani bagi penduduk Madinah atau orang yang melalui jalur Madinah. Namanya Bir Ali sekarang. Kalau dulu Zulhulaifah. Ada masjidnya. Masjid Bir Ali. Ada juga namanya Yalamlam. Nama tempat mikotnya Yalamlam. Ini bagi siapa? Bagi penduduk Yaman. Bukan Bang Yaman. Bagi penduduk Yaman atau orang Indonesia yang langsung ke Jeddah. Nah, ini Yalamlam. Kata menurut daripada Ibnu Hajar, kalau ngambilnya dari Jeddah boleh, karena jarak Yalamlam dan Jeddah itu sama, cuman beda jalur aja. Lalu bagaimana kalau orang yang ngambil mikot berihram di atas pesawat terbang? Itu sebenarnya kalau pesawat terbang itu kagak lewat Yalamlam bawahnya, tapi lewatnya nanti ada mikot lain, itu untuk penduduk Taif. Sah-sah aja. Mau ngambil mikot, mau berihram dari rumah, dari Pespa, dari Pulau Gadung juga boleh. Cuman kan repot. Ada larangan-larangan yang harus kita tinggalin. Artinya, kalau kita mau mengambil mikot, berihram dari mikot, itu jangan sampai lewat batasannya. Kalau dari sebelumnya, dari jauh-jauh batasan itu sah. Dari Pulau Gadung misalkan kita udah pakai ihram, boleh. Cuman kan perhatiin tuh sepatu, kaos kaki kita, barang-barang yang lain kita kagak boleh pakai penutup kepala.
Kalau lewat daripada batasan yang telah ditentukan, maka wajib bayar dam, bayar denda. Lewat batasan, tahu nih lewat batasan, akhirnya dia mau terbalik ke tempat yang telah ditentukan batasan, itu nggak apa-apa. Kalau udah lewat dari batasan itu, dia berihram di situ, maka dia wajib bayar dam. Hajinya tetap sah, atau umrohnya tetap sah. Jadi kalau ngambilnya di Jeddah, turun pesawat di Jeddah, boleh sah menurut Ibnu Hajar Al-Haythami, karena jarak dari Jeddah ke Mekah atau dari Yalamlam ke Mekah itu sama, sekitar 98 km. Hanya saja beda jalur. Itu. Kemudian ada tempat yang namanya Qarnul Manazil. Ini bagi penduduk Taif dan sekitarnya. Penduduk Taif yang dia ingin mengambil mikot, berihram dari tempat yang namanya Qarnul Manazil. Atau tadi yang telah kita katakan bahwa orang-orang Indonesia yang naik pesawat, itu biasanya pesawatnya biluknya lewat Riyadh, itu nembus ada di atas Qarnul Manazil. Jadi dia ngambil mikotnya di situ, bukan di Yalamlam. Karena pesawat begitu biluk baru nyampe Jeddah. Tuh. Lalu ada yang keempat, tempatnya namanya Zatu Irkin. Zatu Irkin itu bagi penduduk Irak, Iran, dan sekitarnya. Ini tulis aja dah dulu, biar kata kita orang Indonesia, tapi ini ilmu. Jangan mantengnya cuma orang Indonesia, mau dari Bir Ali kayak, atau dari Yalamlam, atau dari mana kayak, mau dari rumah juga sah-sah aja gitu. Tulis dulu ini ilmu. Dan yang kelima, ada nama tempatnya Juhfah. Juhfah itu bagi penduduk Mesir, Maroko, atau sekitaran Afrika. Orang itu misalkan dari Afrika nih lagi jalan-jalan, pas musim haji kita mau berangkat, nah kita ngambil mikotnya di Juhfah namanya. Itu sekitar jaraknya 204 km ke Mekah. Berarti yang paling jauh Bir Ali tuh sampai 470-an. Ya, itulah tempat-tempat yang telah ditentukan oleh baginda Rasul. Lalu bagaimana kalau penduduk asli Mekah ngambil mikotnya di mana? Ngambil mikotnya di mana? Berihram niatnya dia mulai dari mana? Dari rumah boleh. Atau kita yang sudah sampai di Mekah dari hotel juga boleh. Itu haji itu. Tapi kalau umroh ada tempatnya di Tanim atau di Jirona atau di Hudaybiyah. Itu tempat mengambil mikot ihram bagi yang ingin ibadah umroh. Kalau ibadah haji boleh dari hotel deh. Boleh dari hotel, atau ada yang punya rumah di Mekah boleh dari rumah. Itu bagi penduduk Mekah atau orang yang sudah bermukim 4 hari di Mekah. Kita udah 4 hari di Mekah, maka kita boleh ngambil mikot di hotel. Karena kan batasan musafir 4 hari. Kalau kita sudah 4 hari menetap di Mekah, maka kita udah dikatakan penduduk alias mukim. Maka boleh kita ngambil mikot di situ juga. Paham dong? Itu mikot. Berihram dari mikot merupakan kewajiban. Kalau umpama kita tidak menjalani kewajiban ini, maka wajib bayar denda, bayar dam. Habis kita ngambil ihram, sunnah mandi dulu. Sebelum kita berpakaian ihram, kita mandi. Sunnahnya tuh, mandi biar bersih. Bersihin jasad fisik kita nih, badan kita. Ada biasa disediain tempat mandi mah. Lagi itu waktu saya menjalankan ibadah umrah tuh di Bir Ali tuh, mandi dulu. Habis mandi baru pakaian ihram, lalu sholat sunnah ihram 2 rakaat. Itu sunnahnya. Cuma bagi kita harus memperhatikan waktunya juga. Kalau kita berihramnya waktu asar, maka sholat yang 2 rakaat itu jangan dikerjain. Iya,
karena waktu yang dilarang. Setelah sholat asar kita ngelakuin sholat. Kalau berihramnya habis subuh sama habis asar, nggak usah dipakai tuh sunnah sholat 2 rakaat itu. Udah langsung aja berangkat menuju ke Mekah. Paham sampai sini? Itu yang pertama. Yang kedua, wa fil haji mabitu Musdalifata wa Mina, yaitu mabit di Musdalifah. Kewajiban haji yang kedua itu mabit di Musdalifah. Mabit itu bahasa kitanya nginep, bermalam. Berapa waktunya batasan kita menginap? Nah, kalau bahasa nginep, ini Bang Yaman mungkin tahu. Kalau orang main ke rumah janda, jam 9:30 udah pulang, namanya nginep bukan? Hah? Bukan. Dari jam berapa dulu? Iya, ini kan bermalam nih namanya. Jam 9:30 malam udah pulang. Namanya nginep bukan? Bukan ya. Benar nih? Benar. Tahu aja yang sering main ke rumah janda. Bisa? Jarang-jarang emang. Mabit di Musdalifah, menginap di Musdalifah. Kalau bermalam berarti waktunya itu walaupun sebentar alias semenit, dari jam 12 kemudian jam 12 lewat 1 menit itu udah disebut menginap. Karena melewati malam. Kalau jam 9:30 tadi belum lewat malam, maka itu dikatakan bukan menginap. Biar kata semenit dia di Musdalifah dari jam 12 sampai jam 12 lewat 1 menit atau 2 menit itu udah disebut menginap. Maka ukuran minimalnya itu walaupun semenit itu udah dikatakan mabit, udah dikatakan menginap. Maksimalnya yang bakal orang dapat ganjaran gede itu mabitnya sampai subuh. Sampai ngerjain sholat subuh di Musdalifah. Ya. Jadi kan orang ngambil ihram nih. Pada biasanya tanggal 8 Zulhijjah malam tuh udah mulai tuh. Ada yang berangkat ke Mina dulu, ada yang langsung ke Arafah. Karena wukuf di Arafah itu waktunya tanggal 9 mulai tergelincirnya matahari, yaitu pada jam 12 alias Johor. Mulai dari Johor tuh udah mulai tuh wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah mulai dari Johor saat tergelincirnya matahari. Itu sampai kapan? Waktunya wukuf itu sampai subuh tanggal 10 Zulhijjah. Cuma orang wukuf di Padang Arafah biasanya maghrib udah berangkat ke Musdalifah. Jadi kita wukuf mulai dari jam 12 siang tanggal 9 Zulhijjah sampai maghrib itu kita udah pada siap-siap ingin berangkat ke Musdalifah. Di mana Musdalifah? Musdalifah itu tempatnya antara Arafah dan Mina, tengah-tengah. Ini Arafah, ini Mina, tengah-tengahnya Musdalifah. Jadi orang ini udah berangkat nih. Yang mentok-mentok jam 12 malam udah pada nyampe di Musdalifah. Karena macet. Jalan kaki. Ada yang naik kendaraan. Itu sampai di Musdalifah biasanya maghrib atau isya udah sampai di situ. Nah, ini mabit kita di Musdalifah. Maka tadi saya bilang kalau misalkan dari maghrib jam 9:30 dia keluar dari Musdalifah namanya bukan mabit. Karena harus lewatin malam. Paham? Paham apa kagak? Nah. Kemudian ngapain kita di Musdalifah? Iya, ngapain? Kayak duduk boleh, diem juga boleh, berdiri aja juga boleh, tidur juga boleh. Tapi kan sayang, lagi kita jalanin ibadah, tidur aja. Maka sunnahnya mandi di Musdalifah. Kalau orang yang udah mandi di Arafah, kagak usah mandi lagi. Cuman ingat, kita sedang berihram.
maka mandinya jangan pakai sabun, jangan pakai wewangian, mandi aja asal basahin badan biar seger. Karena siang harinya pas kita lagi wukuf, kita lagi panas-panasan. Maka pas nyampe di Musdalifah, mandi dah tuh. Tapi mandinya kapan? Mandinya pas tengah malam. Pas udah kata mabit tuh, kita mandi tuh. Jam 1, jam 2 mandi tuh. Enak, seger. Mandi itu sunnahnya. Dan termasuk yang merupakan dapat pahala sunnah itu sholat subuh di Musdalifah. Maghrib di Musdalifah, Isya di Musdalifah sampai waktu subuh. Karena yang Nabi lakukan adalah Nabi saat di Musdalifah itu sampai subuh dan sekitaran 5:30 pagi Nabi baru berangkat ke Mina. Gitu lah. Jadi urutannya begitu. Sampai di wukuf, kelar, Maghrib dia udah berangkat ke Musdalifah. Dia mabit di Musdalifah. Dan merupakan sunnah lagi di Musdalifah, dia berzikir, dia banyakin doa di Musdalifah. Sama ngambilin batu, sunnahnya 7 butir. Untuk apa? Nanti untuk lempar jumroh Aqobah di Mina. Sunnahnya 7. Boleh ngambil sampai 70 langsung. 70 batu. Tapi khawatir berat ngegendong 70 batu. 7 aja. Atau boleh lebihin 9 atau 10. Lebihin. Takutnya lagi di jalan jatuh apa hilang, apa mungkin salah ngambil, tai kambing keambil misalkan. Kan sama hitamnya mau batu. Misal harus batu yang diambil. 7 butir itu saat di Musdalifah. Kemudian dia mulai kemana? Paginya dia mulai berangkat ke Mina pada tanggal 10 Zulhijjah berarti itu. Ya, ini masih tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Enggak, terlalu. Dia nginep tanggal 9 Zulhijjah, itu nginep di Musdalifah sampai 10 Zulhijjah di pagi berarti. 10 Zulhijjah pagi dia ke Mina. Ya, dia ke Mina. Tadi udah bawa batu berapa? 7. Dia taruh barang-barang di penginapan di Mina, di pondokan. Kemudian dia berangkat untuk melempar jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah di mana? Jumroh Aqobah itu antar ada tugunya, ada tiangannya. Tiangannya lebih dekat ke perbatasan Mekah. Nah, dia ngelakuin ini setelah tadi dari Musdalifah ke Mina, dia taruhin barang. Ini kita kasih urutannya ya biar enak. Lalu kemudian dia berangkat bawa tuh 7 batu, 7 butir, kecil-kecil ya aja, jangan gede-gede. Seukuran jempol dah. Yang kecil-kecil kumpulin, berangkat menuju untuk melakukan lontar jumroh Aqobah namanya. Itu sunnahnya bagusnya mah sebelum johor. Ya, bagusnya lontar jumroh Aqobah sebelum johor. Nah, posisinya di mana? Nih posisinya kalau mau bagusnya lagi, kalau di saat kita lempar jumroh Aqobah, itu kan tugunya ada di perbatasan dekat antara kota Mekah. Nah, Mekah sebelah kiri kita, Mina sebelah kanan kita. Gitu. Jadi ngadepnya begitu. Ini tugunya nih yang bakal kita lempar. Nah, di sebelah sana, sebelah kiri itu ada arah kiblat ke sana. Sebelah sini ada Mina. Nah, kita lempar begitu. Lemparnya satu persatu. Bukan 7-7-nya. Nggak mesti kena tiangnya. Yang penting lempar. Bukan narok nih batu. 1, 2, 3, 4. Digeser doang. Bukan, tapi dilempar. Dan niat menyengaja lemparnya. Enggak cuma lempar. Niat lemparnya disengaja. Itu kan hikmahnya ngelemparin setan. Bukan di depan kita ada orang yang kita benci, kita gedek sama bini, kita lemparin batu di situ, agak.
sama orang kagak gitu. Saking keselnya Pak Ustadz, saya gedek sama setan, saya lemparin sama bakyak saya punya bakyak. Kagak harus batu. Lemparnya ke arah tiang, meskipun kagak kena tiang, yang penting dia jatuh di koleman, tuh ada kolemannya gede. Lempar ke situ. Ya. Setelah selesai kita melempar sampai ke 7, sunnahnya banyakin doa di situ. Sunnahnya banyakin doa. Itu jumroh akobah. Setelah jumroh akobah, kita boleh melakukan tahallul awal, tahallul yang pertama. Gundulin boleh, atau potong sedikit juga boleh. Tahallul yang pertama. Nah, kalau orang sudah melakukan tahallul yang pertama, maka larangan-larangan dalam berihram itu semuanya gugur kecuali jima. Udah boleh pakai wangi-wangian, udah boleh pakai pakaian biasa yang berjahit, pakai penutup kepala, pakai peci boleh. Yang kagak boleh berjima. Kalau orang sudah melakukan tadi tahallul al-halqu, tahallul yang pertama, itu di Mina kita ngelakuinnya. Paham? Sampai sini paham? Nah, sampai kita selesai ngelontar jumroh Johor, kita balik lagi ke Mina. Mabit di Mina berapa hari? Nah, kemudian nih kewajiban berikutnya mabit di Mina. Mabit di Mina ini kan kita masih tanggal 10 Zulhijjah. Sunnah juga sebelum Johor tadi, mulai daripada habis subuh itu boleh melakukan sholat sunnah Idul Adha sendiri-sendiri, kagak mesti berjamaah. Ini banyak yang dilupakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ada kesunahan sholat sunnah Idul Adha. Sholat aja 2 rakaat sunnah Idul Adha, mulai dari waktu syuruk tadi. Habis mandi misalkan ya di mana, di Mina atau di Musdalifah tadi lagi habis mandi, itu boleh lakuin. Ini banyak yang ditinggalin. Paham nih? Ya, atau enggak ngerjain juga kagak apa-apa, karena itu bukan satu kewajiban. Lalu mabit di Mina itu pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu kewajiban. Kalau kita kagak nginep di Mina, berarti wajib bayar dam. Boleh nginepnya di Mina hanya 2 malam. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Yang dia mau buru-buru ngerjain mabit di Minanya cuma 2 hari, berarti dia ngumpulin batunya cuman 42 batu. 42. Jadi gini, dia mabit di Mina, kalau yang 2 hari namanya nafar awal. Kalau yang 3 hari, 11, 12, 13 namanya nafar sani. Nafar kedua, nafar awal, nafar pertama. Perbedaannya begitu. Kalau yang nafar awal, dia cuma 2 malam di Mina. Jadi selesai dia lontar jumroh, kemudian jumroh akobah tadi, kemudian dia tahallul, dia balik lagi mabit ke Mina, bermalam dia di Mina, besok paginya tanggal 11 sunnah melakukan lempar jumroh ula, wusto, akobah itu setelah waktu Johor. Tanggal 11 Zulhijjah, setelah waktu Johor dia berangkat dah tuh ngelempar jumroh ula, wusto, akobah. Ula itu dia nggak jauh dari pondokan Mina, tugunya, tiangannya. Akobah tadi sono dekat sama Mekah. Wusto di tengah-tengah. Ula, wusto, akobah. Masing-masing 7 batu. 7 berapa? 21. Maka orang yang mau melakukan nafar awal, dia ngumpulinya berapa tadi batunya? 42. Karena 2 hari 21. Kalau yang 3 hari berarti dia ngumpulinya 63. Makanya tadi maksimal bawa batu berapa? 70. Betul nggak? 63 tambah 7. Iya. Nah, makanya kita harus paham nih. Ntar jangan-jangan kita berangkat haji, pulangnya kita ditanyain sama orang, Bapak kemarin hajinya nafar awal apa nafar sani? Lah, udah tanya saya, tanya pemandunya. Gitu lagi.
saking kagak taunya. Di nafar awal 2 hari dengan syarat sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah dia harus sudah meninggalkan Mina menuju Mekah. Jadi kalau yang tadi 2 hari, kalau yang nafar awal tanggal 11 siang hari dia lempar jumroh ula usto akobah 777, lemparnya atu-atu, pulang lagi dia ke pondokan, besok paginya dia besok siangnya tanggal 12 Zulhijjah dia udah ngelakuin lagi. Besok siangnya pada tanggal 11 12 dia udah ngelakuin lagi. Gitu ya. Nah, sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 12 Zulhijjah itu dia harus sudah meninggalkan Mina. Itu benar. Saya keder sama tanggal nih. 11 Zulhijjah. Dia nginep malam 11 Zulhijjah. Dia ngelontar jumroh siangnya. Masih 11. Nginep 12 siang dia lempar. Nah, itu nafar awal kalau sudah terbenam matahari dia belum meninggalkan Madinah, belum meninggalkan Mina, maka dia harus nginep lagi semalam. Maka namanya nafar sani. Sampai di 13. Berarti kan jadi 3 kali ngelontar. 21, 63 batu dia kumpulin. Kalau cuma nafar awal berarti siang habis kelontar jumroh yang kedua dia udah buru-buru pergi. Kan ngelomparnya kan tadi habis johor. Nah, umpama sebelum terbenam matahari dia masih di Mina, dia harus nginep lagi tuh, kagak boleh ngelewati, kagak boleh kemana-mana. Kan ada batasannya ntar Mina. Ada batasannya. Buat nandain. Sebab begini, kadang kita emang pengen keluar, cukup sampai nafar awal aja. Pas kita mau keluar, kondisi macet. Jalan kagak bisa. Pas nyampe kita masih di Mina, itu udah terbenam matahari, maka dia udah kagak boleh kemana-mana. Dia harus nginep lagi semalam. Dan ngelakuin lempar jumroh lagi. Baru abis itu dia pergi meninggalkan Mina. Karena nanti begitu, kondisinya banyak orang macet. Paham gak? Ya. Jadi mabit di Mina begitu. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Kalau yang 2 hari namanya nafar awal, yang 3 hari namanya nafar sani. Ada yang juga karena memang tuh takut nanti kondisi saat tawaf itu banyak orang berhimpit-himpitan, mereka setelah melakukan mabit di Musdalifah langsung pergi ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, tahallul, baru balik mabit ke Mina, lontar jumroh. Ada yang begitu juga jamaah. Jadi jangan tar dulu mabit di Mina, bebas waktunya. Yang penting tadi urutannya juga begitu. Kalau yang mabit duluan di Mina, berarti tanggal 13 Zulhijjah dia pergi meninggalkan Mina ke Mekah, dia melaksanakan tawaf ifadah dan juga sa'i. Habis itu baru tahallul. Begitu. Paham nggak? Urutannya ibadah haji. Nah, selesai itu sebelum dia pergi meninggalkan kota Mekah, kewajiban haji berikutnya tawaful wada dan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Selesai dia langsung kelar tawaf wada 7 kali, dia langsung ninggalin kota Mekah. Kagak boleh foto-foto selfie lagi. Kalau habis tawaf wada dia masih foto-foto, selfie, buat ngambil video, maka tawafnya batal, dia harus tawaf lagi. Jadi kalau tawaf wada, dia selesai langsung ninggalin masjid, tinggalin kota Mekah. Paham tuh? Jadi wajib haji tadi, 1, berihram dari miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Kalau di buku ini dijelasin dulu, ada yang lempar jumroh akobah dulu, kemudian mabit di Mina, kemudian lempar jumroh yang 3 ula usto akobah dan juga tawaf wada. Itulah kewajiban haji. Dan ada juga saat kita mabit di Mina, yaitu warom yujumrotil akobati yauman nahri, pada hari raya kurban itu dia juga menyembelih hewan.
ada hari raya kurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Itu juga merupakan kegiatan jamaah haji setelah dia lempar jumroh akobah, biasanya menyembelih bagi yang bawa duit, yang punya duitnya cukup. Itu kalau kagak ya udah jangan. Nah ini kalau wajib haji ini ada yang ditinggalkan, maka dia denda, bayar dam, menyembelih 1 ekor kambing. Paham? Oromil jamrati salati ayam tasyrik, tadi melempar jumroh yang 3 itu pada hari-hari tasyrik, wa tawaful wada, dan kemudian tawaf wada. Habis ini paham belum urutannya? Ambil ihram kita di mikot. Kemudian kita berangkat, ada yang mabit dulu di Mina. Ada yang langsung wukuf. Pada saat wukuf udah waktunya kita datang wukuf di Padang Arafah. Sore malam tuh kita udah berangkat lagi ke Musdalifah. Di Musdalifah kita ngumpulin batu. Buat mana? Buat kita ke Mina, ya kan? Di Musdalifah itu waktunya dari tanggal 9 malam ke 10 pagi. 10 pagi kita udah berangkat lagi ke Mina, kita udah nyiapin batu, sebelum johor kita udah selesai ngelempar jumroh akobah. Setelah selesai johor, kita udah balik lagi ke Mina. Kita nginep di Mina 11, 12, 13, dan pada tanggal 11, 12, 13 itu setelah johornya kita ngelempar jumroh. Ula, usto, akobah. Itu nafar sani. Kalau nafar awal cuma 2 hari. Dengan syarat sebelum matahari terbenam dia udah ninggalin Mina. Kalau belum dia harus 3 hari menetapnya. Paham? Paham apa belum? Nah selesai dia lempar jumroh itu, kemudian dia pergi ke Mekah, meninggalkan Mina. Sampai di Mekah dia tawaf. Makanya orang tawaf itu, kalau tadi yang saya bilang dari Musdalifah ada yang langsung tawaf. Ada orang yang tawaf itu masih pakai pakaian ihram, ada orang yang tawaf kagak pakai pakaian ihram karena dia udah selesai sampai tahallul pertama dia udah ngelaksanain di Mina, maka dia saat tawaf ibadah kagak pakai pakaian ihram. Paham tuh? Karena dia udah boleh, udah ngelewatin tahallul pertama. Kalau orang yang tawafnya kemudian saat masih pakai pakaian ihram, nanti dia setelah sa'i baru tahallulnya. Nah, setelah tahallul yang pertama itu, maka boleh larangan-larangan ihram yang tadi. Kecuali jima. Wa yahrumu, dan haram shaidul haramaini, berburu hewan pada 2 kota haram, yaitu Mekah dan Madinah. Kagak boleh berburu hewan. Nangkep. Banyak tuh hewan di Mekah sama Madinah. Contoh di Mekah itu ada burung dara, megan. Tuh banyak itu, pada bertebangan. Kalau ngempanin boleh, ngambil, ngandangin, bawa pulang ke Indonesia, miara di kampung Pespa, kagak boleh. Haram hukumnya tuh. Di Mekah dan juga di Madinah. Wanabatuhuma, dan juga merusak tumbuhan-tumbuhan pada kedua tempat itu, di Mekah sama di Madinah, kagak boleh, haram. Paham? Ala muhrimin wa halalin, bagi orang yang berihram ataupun yang bukan berihram. Kagak boleh nangkep bawa pulang. Misal kita umroh, kagak boleh tuh. Selesai umroh mau pulang ke Jakarta, ke Indonesia, nangkep atu aja, dipiara, kagak boleh, haram. Nah, mainin doang, yang empanin aja. Mainin lu klepekin dilepas gue sono. Jangan. Ah? Ada. Mau ngapain dia? Ya. Watazidu makatu, dan terlebih lagi di kota Mekah. Kalau di kota Mekah dengan kita berburu hewan atau ngerusak tanaman yang kecil maupun yang gede, itu biwujubil fidyah, wajib membayar fidyah, ada tebusan. Kalau di Madinah hanya sebatas haram, tapi kagak wajib bayar fidyah. Tapi kalau kita berburu atau ngambilnya, nangkep itu hewan di kota Mekah, wajib bayar fidyah. Paham? Paham dom? Alhamdulillah. Jadi itu kewajiban dalam ibadah haji, dan juga apa yang tadi kita telah bahas,
ketentuan-ketentuannya dalam ibadah haji beserta urutan dan waktunya mudah-mudahan dapat dipahami dan Allah berikan kita kesempatan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kan belum pada pergi haji semua ini. Pengen ibadah haji? Pengen. Ya. Mudah-mudahan Allah kabul hajat kita pergi haji bareng-bareng. Minta dananya sama caleg ya, minta dana sama caleg. Jangan jangan minta kalau boleh, kalau dikasih agak apa-apa. Faslun yajibu ala kulli muslimin wallahu a'lam bishawab bisyiril Fatihah.